Suatu hari pernah ya kan, waktu lagi ngobrol nih, Paul tiba-tiba nanya, "Sus, apa yang biasanya Sus lakukan buat bersenang-senang Sus?" katanya. Sullivan jawab, "Aku suka main sama anjing-anjing aku," kata gitu. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian malam ini? Udah pada makan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Nah, di malam ini aku akan membawa kalian ke sebuah kisah luar biasa tentang keteguhan, perjuangan dan juga semangat hidup yang tidak biasa. Seperti yang kalian lihat di judul di video kali ini aku akan ngajak kalian untuk mengenal satu sosok yang bernama Paul Alexander, seorang laki-laki yang dijuluki The Man in the Iron Lung atau laki-laki di dalam paru-paru besi. Bayangin aja sejak usia 6 tahun Paul itu nggak bisa bernapas secara normal kayak kita nih loh karena serangan polio. Dan demi dia ini bisa bertahan hidup, dia harus hidup di dalam mesin bernama The Iron Lung tadi atau paru-paru besi ini selama lebih dari 7 dekade. Tapi yang bikin kisah ini luar biasa adalah meskipun kondisi tubuhnya itu sangat-sangat terbatas, Paul ini tetap bisa sekolah, tetap bisa kuliah, bahkan dia bisa jadi pengacara. Gimana kisah selengkapnya? Nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini adalah kisah tentang perjuangan hidup seorang penyintas polio yang bernama Paul Richard Alexander. Nah, Paul ini lahir di Dallas, Texas, Amerika pada tanggal 30 Januari 1946. Bapaknya bernama Gus Nicholas Alexander dan ibunya bernama Doris Mary Emmett. Nah, di masa kecilnya Paul ini tumbuh seperti anak-anak lain. Dia ceria, dia aktif dan dia juga suka bermain. Tapi sayangnya pas Paul ini berusia 6 tahun hidupnya yang semula menyenangkan itu tiba-tiba berubah drastis ya. Nah, jadi pada suatu hari di tahun 1952, Paul kecil ini lagi asik main di halaman rumah dia. Terus tiba-tiba dia ngerasa tubuhnya tuh mulai lemas, mulai nggak enak badan gitu kan. Begitu dia ngasih tahu sama mamanya kalau dia sakit, mendadak mamanya langsung terdiam Dia tatap si Paul dengan rasa cemas dan dia langsung panik sambil berbisik kayak gini. "Oh, please God, not my little body," kata dia kayak gitu. "Aduh ya Allah Tuhan, jangan anak kecil aku," kata dia kayak gitu. Nah, awalnya Paul yang kecil itu kan nggak tahu kenapa ibunya bisa sampai sepanik itu, padahal dia cuma nggak enak badan bentar aja kan Tapi kalau dari POV ibunya tepat ketika anaknya atau si Paul ini bilang kalau dia ngerasa nggak enak badan, disitulah mamanya ini langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi sama si Paul. Kok bisa Nadia? Nah, jadi pada masa itu di tahun 1950-an itu Amerika tuh lagi terserang wabah polio. Jadi penyakit menular yang disebabkan sama virus. Penyakit ini tuh, polio ini tuh menyerang sistem saraf hingga membuat otot kita atau otot si penderita itu bisa jadi lemah atau bahkan nggak berfungsi sama sekali. Akibatnya apa? Akibatnya penderita polio ini bisa mengalami kelumpuhan sampai kematian. Nah, virus polio ini keluar dari tinja feces, dari tinja orang yang terinfeksi. Lalu virus ini juga makin menyebar di lingkungan yang kotor dan juga ramai, bisa lewat makanan, minuman, permukaan benda yang udah tercemar atau juga kontak langsung sama si penderita polio. Nah, sebelum vaksin polio itu ditemukan di tahun 1955 penyakit itu jadi momok paling menyeramkan di sana. Sebenarnya polio ini bisa menyerang siapa aja tapi yang paling rentan adalah anak-anak usia sekitar 5 tahun. Waktu itu ada ribuan anak mengalami kelumpuhan dan meninggal akibat polio ini. Bahkan puncaknya nih di tahun itulah, tahun 1952 ini Amerika mencatat ada lebih dari 57.000 kasus polio yang terjadi dalam 1 tahun. 1 tahun 52.000, bayangkan tinggi kali kan. Dah, balik lagi kita ke ceritanya Paul. Nah, pas si Paul ini bilang kalau dia ngerasa nggak enak badannya tuh ibunya tuh langsung punya firasat kalau jangan-jangan anakku ini kena polio nih gitu. Nah, untuk memastikan hal itu, ibu sama bapaknya Paul ini pun langsung membawa Paul ke rumah sakit Parkland Hospital. Lalu setelah menjalani serangkaian pemeriksaan apa yang orang tuanya Paul khawatirkan betulan terjadi. Dokter bilang kalau Paul positif terkena polio dan harus dirawat di rumah sakit bersama dengan ratusan pasien lainnya. Iya Bu, anak ibu polio kata polisi. Udah hancur lebur lah itu hati mama bapaknya kan. Nah, sebagaimana pasien polio lainnya di tahun itu, perlahan-lahan Paul juga mengalami kelumpuhan. Hanya dalam waktu 1 minggu setelah dia masuk rumah sakit, Paul ini sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Paul itu nggak bisa ngomong, nggak bisa nelan makanan, dan yang paling berbahaya, Paul itu juga nggak bisa bernapas. Kalau situasi ini nggak segera ditangani, Paul ini bisa dengan cepat meninggal dunia gitu aja loh. Nah, akhirnya di situ dokter pun memasukkan Paul ke dalam alat bantu pernafasan yang disebut Iron
iron lung, Wak. Jadi iron lung ini tuh adalah mesin pernafasan yang dibuat oleh para ilmuwan di tahun 1927 untuk merawat ini pasien polio. Nah, mesin ini berbentuk tabung logam berukuran besar yang menutupi seluruh tubuhnya pasien dari bagian leher sampai ujung kaki. Jadi cuma nyisain kepalanya aja, Wak. Pasien pun berbaring di dalam tabung dan di bagian lehernya disegel biar nggak ada udara yang bocor masuk ke dalam. Cara kerja mesin ini gimana, Nadia? Nah, jadi Wak, dari yang kami tahu ya, seperti yang sudah aku bilang tadi, polio ini kan menyerang sistem saraf kan, sehingga menyebabkan otot itu jadi melemah, ya kan? Nah, salah satu yang diserang adalah otot pernafasan, Wak. Contohnya otot diafragmanya yang membantu menarik udara ke paru-paru dan juga otot-otot di dada yang membantu paru-paru ini mengembang dan mengempis. Nah, seharusnya semua otot itu kan bekerja secara otomatis kan, Wak. Tapi para penderita polio, otot mereka tuh nggak berfungsi. Jadi paru-paru mereka ya nggak bisa bernafas secara mandiri. Jadi sederhananya nih, Wak, ya, fungsi otot ini kan macam mesin kan, mesin yang menggerakkan organ tubuh kita. Nah, pada penderita polio, otot atau mesin mereka ini udah melemah. Alhasil walaupun organ mereka masih sehat, tetap aja organnya nggak bisa bekerja dengan normal karena ya tadi itu dia lah, mesinnya lemah atau mesinnya mati. Nah, mesin iron lung ini cara kerjanya mirip macam otot ini, Wak. Setelah pasien polio ini masuk ke dalam iron lung, mesin ini akan bekerja dengan cara mengatur tekanan udara di dalam tabung itu. Jadi pas tekanan udaranya diturunkan, dada pasiennya akan mengembang. Ya, paru-parunya juga pasti ikutan mengembang dan oksigen pun masuklah itu ke dalam paru-paru. Jadi prosesnya macam lagi tarik napas. Lalu pas tekanan udaranya dinaikkan, dada pasien apa? Ya tertekan. Paru-paru tuh bakal mengempes. Nah, disitulah udara pun akan keluar. Nah, proses ini disebut apa? Macam awak lagi buang napas. Kebayang ya? Nah, di sisi-sisinya iron lung itu terdapat beberapa jendela kecil yang memang bisa dibuka. Namanya panel akses. Nah, melalui panel akses ini, perawat itu bisa menyentuh tubuh pasien untuk bisa yaitu melakukan aktivitas macam memandikan mereka, masang kateter buat saluran kencing, masang pembalut buat menampung pupnya mereka, ngasih selimut, benerin posisi tubuh pasien, dan juga melakukan prosedur perawatan lainnya gitu. Nah, dengan begitu pasien polio ya udah cukup rebahan aja dan nggak perlu keluar dari dalam tabung mereka, keluar mati. Udah dalam tabung tuh lah terus gitu. Nah, selama periode tahun itu, Wak, mesin iron lung ini udah bisa membantu pasien tetap hidup. Karena memang dari informasi yang kami dapatin lagi, Wak, ya, lagi-lagi sampai hari ini nih ya, sebenarnya penyakit polio itu belum ada obatnya, Wak. Cuman bisa dicegah pakai itulah dia, vaksin polio. Jadi kalau misalnya seseorang udah terlanjur kena polio, dokter itu cuma bisa membantu meredakan gejalanya, cuman bisa ngasih obat pereda nyeri, ngasih terapi fisik untuk memulihkan otot yang lumpuh, atau ngasih alat bantu pernafasan. Macam apa? Macam iron lung inilah. Jadi di sini fokusnya dokter itu adalah membantu pasien itu tetap hidup. Sedangkan sisanya para pasien ini harus belajar beradaptasi untuk bisa melanjutkan hidup mereka dengan keterbatasan fisik yang mereka punya ini. Gitu. Nah, adalah tuh kan singkatnya, selama berada di dalam rumah sakit, Wak, Paul ini dirawat di satu ruangan besar bersama dengan ratusan pasien polio lainnya, Wak. Sama seperti Paul juga, semua pasien itu juga mengalami kelumpuhan dan juga gangguan pernafasan sehingga harus dibantu pakai ratusan iron lung ini juga. Nah, jadi pernah nih, Wak, juga nih suatu waktu Paul ini pengen kali kenalan sama pasien yang ada di sebelah dia kan, Wak. Sebut aja lah namanya si A. Tapi karena sama-sama kena polio dan nggak bisa bicara juga kan, Wak, ya. Jadi mereka tuh ya udah saling tatap aja, saling lempar senyum gitu-gitu aja, Wak. Sampailah pada suatu hari dokter tiba-tiba bawa lah si A ini pergi. Nah, nggak lama tempatnya si A ini langsung diisi sama pasien baru. Paul waktu nengok itu langsung bertanya dalam hatinya kan, kenapa si A itu dibawa? Aku baru mau temenan loh sama dia gitu. Tapi setelah mengamati sekitar, Wak, disitulah Paul ini baru sadar A ternyata sudah meninggal. Dan itu bukan kasus 1-2, Wak, ya, karena setelahnya juga Paul melihat sendiri ada banyak pasien polio lainnya yang juga meninggal hanya dalam hitungan hari, bahkan juga ada dalam hitungan jam. Kon-kon di sebelahnya tuh, nah tuh meninggal pergi gitu. Begitu satu pasien pergi, tempatnya udah langsung diisi lagi sama yang baru. Seakan memang nggak ada habisnya pasien polio waktu itu tuh. Nah, ngelihat banyaknya pasien yang meninggal atau kawan-kawan yang lain yang meninggal, Wak, Paul yang pada saat itu masih berusia 6 tahun lagi-lagi bertanya lagi dalam hatinya, kenapa mereka semua mati sedangkan aku masih hidup? Kenapa ya Tuhan? Sebenarnya apa nih rencanamu? Kenapa kamu belum mengizinkan aku mati seperti mereka? Kata dia, ya gini, Wak, bayangin aja, di usia dia yang masih kecil, Paul ini kan harus menghadapi kenyataan pahit. Tubuhnya tuh loh lumpuh total, dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa bergerak, bahkan buat bernapas pun dia harus dibantu sama mesin tuh. Tambah lagi hari-hari cuma dihabiskan dengan menatap langit ruang
rumah sakit itu sendirian tanpa kepastian bisa sembuh. Jadi nggak heran kalau dalam kesepian dan keterbatasan itu Paul yang kecil ini sempat merasa kematian justru mungkin lebih melegakan. Dan saat itu pun Paul betul-betul mengira kalau ya udahlah, ini aku tinggal tunggu waktu aja, hidup aku juga paling bentar lagi gitu. Hidupnya nggak bakal lama lagi dalam pikiran si Paul. Bahkan nih ya, Paul itu juga sering dengar dokter tuh bilang mungkin hari ini dia akan mati lah gitu. Paul ini maksudnya. Dokter sampai ngomong kayak gitu loh. Dan itu memang juga biasa ngomong kayak itu di sana, Wak. Tapi ajaibnya setelah 18 bulan dirawat di rumah sakit, ternyata mesin iron lung ini mampu membuat Paul ini tetap bernafas dan bertahan hidup. Hanya saja memang kondisinya Paul memang tidak menunjukkan progres apapun, Wak. Jadi dia masih tetap lumpuh, dia masih tetap nggak bisa ngomong. Jadi selama 18 bulan itu kegiatan Paul betul-betul cuman ya udah bernapas aja gitu sama atap, lagi-lagi dibantu pasangin pampers kayak gitu aja. 18 bulan tuh dia kayak gitu. Nah, karena nggak tega ngeliat kondisi Paul yang masih gitu-gitu aja, akhirnya pada awal tahun 1954 pas Paul berusia 8 tahun, Wak, bapak sama mamanya pun sepakat untuk membawa Paul ini pulang ke rumah, tapi masih lengkap dengan iron lung itu. Dan sejak saat itu Paul pun mulai belajar beradaptasi untuk melanjutkan hidupnya dengan keterbatasan yang dia punya. Nah, penasaran apa yang dilakukan Paul setelah dia dirawat di rumah? Apakah dia bisa bertahan selama itu? Masuk. Nah, jadi Wak, sejak Paul ini dirawat mandiri di rumah, semua kegiatan macam makan, minum, buang air, mandi dan lain-lain itu dilakukan dengan dibantu sama kedua orang tuanya. Jadi di sini orang tuanya juga belajar banyak hal nih, Wak, tentang cara merawat pasien polio. Untungnya mereka berdua ini kompak ya kan. Nah, lalu beberapa waktu kemudian orang tuanya Paul ini pun mendatangkan perawat profesional yang bernama Sullivan, perempuan nih, Wak, ya, untuk ikut mendampingi si Paul ini. Dengan dibimbingi oleh si perawat ini, Paul pun mulai dikasih terapi, Wak, untuk bisa bernafas dan bicara lagi. Ya, di awal proses terapi, Wak, Paul ini mengalami banyak kesulitan tentunya karena dia betul-betul lumpuh dari leher sampai ujung kaki, Wak. Cuman untungnya otot-otot di kepala, di wajah, di mulut, di lidah dan juga rahangnya nih, Wak, masih berfungsi walaupun memang terbatas. Nah, hal inilah yang membuat si Sullivan atau si perawat ini yakin kalau kemampuan berbicaranya si Paul ini masih bisa dipulihkan nih, Bu, gitu. Dan akhirnya setelah menjalani serangkaian terapi, Wak, perlahan-lahan Paul pun bisa ngomong. Bisa, Wak, bisa dia ngomong, bisa dia bicara dengan lancar lagi. Diajarin terus sama si Sullivan kan gitu, bisa dia ngomong. Nah, ngomong udah bisa nih kan. Berarti sekarang PR-nya adalah apa? Belajar bernapas. Dalam proses belajar bernafas ini, Wak, Sullivan ini mengenalkan satu teknik yang disebut frog breathing atau napas kodok. Nah, teknik ini memungkinkan si Paul ini untuk menelan udara pakai mulut, tenggorokan dan juga lidah. Jadi Paul nggak diajarin bernapas pakai hidung macam kita, Wak, tapi pakai mulut. Kayak lagi bilang terus udara dimasukin dan didorong masuk ke paru-paru pakai otot tenggorokan. Itu juga, Wak, kenapa disebut napas kodok, karena teknik ini memang mirip sama cara kodok bernapas. Kodok tuh nggak pakai dada, Wak, buat ngambil udara, tapi dia buka mulut, dia terus masukin udaranya lewat rongga mulutnya, terus menelan udara itu pelan-pelan ke dalam paru-parunya. Kalian pasti pernah lihat kan, berdago ininya siapanya, naik turun lagi bernapas itu si kodok-kodok tuh. Dan hal itulah yang Paul coba pelajari, Wak, menelan oksigen, bukan menghirupnya seperti kita gitu. Nah, belajar teknik pernafasan ini betul-betul susah dan juga melelahkan untuk si Paul, Wak. Bahkan Paul sempat trauma tuh buat belajar bernapas kayak gitu. Gegara dia itu sempat keingat sama pengalaman buruk yang pernah dia alami waktu di rumah sakit. Jadi waktu itu Paul cerita lah sama perawatnya kan, apa sus, aku nggak mau lah belajar bernapas lagi sus, kemarin waktu di rumah sakit tuh dokter juga ngajarin aku bernapas kayak gini nih lah biar aku bisa keluar dari iron lung kan. Tapi yang ada aku malah sering pingsan sampai badanku biru-biru sus gara-gara kehabisan oksigen. Aku nggak mau lah nyoba kayak gini lagi, nggak apa-apa lah, udah aku di iron lung aja lah terus kayak gitu, kata si Paul. Nah, ngelihat Paul yang udah mulai patah semangat ini, Wak, perawat Sullivan ini terus mencoba memotivasi Paul, Wak. Suatu hari pernah ya kan, waktu lagi ngobrol nih, Paul tiba-tiba nanya, sus, apa yang biasanya sus lakukan buat bersenang-senang sus, katanya. Sullivan jawab, aku suka main sama anjing-anjing aku, kata gitu. Sambil nunjukin foto-foto anjing-anjing peliharaannya kan, Wak. Nah, nengok itu seneng si Paul, ya banyak ya anjingnya sus gitu. Melihat antusias si Paul, Sullivan ini langsung bertanya lagi, kamu mau pelihara anak anjing, nak? Gitu kan. Nah, dengan mata berbinar Paul langsung jawab, mau sus, mau aku mau pelihara gitu. Nah, akhirnya di sini mereka pun bikin kesepakatan.
Gini, kalau kamu bisa bernafas selama 3 menit tanpa bantuan mesin ini, suster bakal kasih kamu seekor anak anjing, Papi. Mau? Nah, dengar penawaran itu, mau pula si Paul. Wah, semangat dia langsung lah itu latihan bernafas kan. Paul menganggap ini adalah challenge yang sangat menantang buat dia. Iya sus, mau aku. Papi ya? Iya papi. Anak anjing ya? Iya anak anjing. Nah lalu setelah 1 tahun berlatih tanpa henti, akhirnya Paul bisa bernafas selama 3 menit tanpa bantuan air relang. Wah, di luar air relang bisa bernafas gitu kan. Dia dengan cara si kodok tadi itulah. Aku kok gitu kok jadi betahak ya, maaf ya. Susah wak, makanya bersyukurlah kita nih kan bernapas kayak gini aja, kita biasain lagi bernapas kita nih. Iyalah. Akhirnya atas keberhasilannya itu Paul pun diberi hadiah ya tadi itulah anak anjing wak, Papi yang dikasih nama Ginger. Nah lalu setelah Paul ini mahir bernafas pakai teknik frog breathing itu, Paul akhirnya diizinkan keluar dari air relang selama beberapa menit dalam sehari. Awalnya 3 menit atau 3 menit berapa bulan, habis itu ditambah lagi kayak gitu wak. Kadang orang tuanya juga mengajak Paul untuk duduk di teras atau di halaman rumah mereka biar Paul ini bisa menikmati udara bebas. Kegiatan inilah yang membuat Paul sudah tidak merasa terpenjara lagi di air relang. Walaupun Danny harus tetap balik ke dalam air relang, tapi setidaknya Paul ini udah lebih semangat lagi dalam menjalani hidupnya. Ngomong udah bisa, bernapas sudah bisa, nah mungkin dia berhenti di sini aja kan. Nah kita masuk lagi ke kelanjutan hidupnya Paul. Nah jadi Wak, jauh sebelum penyakit polio ini menggerogoti kesehatannya Paul ini udah lebih dulu dikenal sebagai anak yang cerdas memang. Bahkan setelah kondisi fisiknya itu lumpuh pun Wak, Paul ini tetap memperlihatkan semangatnya yang sangat tinggi dalam belajar. Akhirnya kedua orang tuanya si Paul ini pun berusaha memberikan akses pendidikan yang terbaik untuk anaknya Paul. Di tahun 1959 waktu Paul ini sudah berusia 13 tahun Wak, Paul pun didaftarkan ke program homeschooling dengan kurikulum yang sama persis seperti sekolah formal pada umumnya. Guru-guru privat pun didatangkanlah ke rumahnya si Paul untuk bisa ngajarin Paul matematika, ngajarin bahasa Inggris, sains, sejarah, dan lain-lain. Dan selain itu, Paul ini juga belajar menulis, belajar melukis pakai tongkat kecil yang digigit di mulutnya. Program homeschooling ini terus berlanjut sampai Paul pun dinyatakan lulus SMP, lulus setara SMP ya. Nah terus setelah Paul lulus SMP, Paul pun melanjutkan pendidikannya di SMA Samuel High School di Dallas, Texas. Wah ini tuh juga sama dilakukan dengan metode homeschooling juga. Para guru-guru didatangkan ke rumah dan Paul pun belajar dari dalam air relangnya ya Wak ya. Nah di tengah keterbatasan itu Paul malah semakin memperlihatkan kecerdasannya Wak. Beberapa sumber menyebutkan kalau Paul ini bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah lebih cepat dibanding murid-murid formal yang lain. Memang dia dasarnya udah cerdas gitu loh Wak. Dan dia mau belajar gitu ha. Nah terus di tahun 1967 waktu Paul ini berusia 21 tahun, dia berhasil lulus peringkat kedua terbaik di sekolahnya Wak. Paul juga menjadi orang pertama yang lulus dari SMA tanpa pernah hadir secara fisik ke dalam kelas. Dialah itu orangnya. Setelah lulus SMA, Paul tentu dia pengen ngelanjutin kuliahnya kan Wak. Tapi sayangnya Paul mengalami beberapa kali penolakan karena kondisinya dianggap tidak memungkinkan untuk kuliah gitu. Bahkan parahnya lagi nih Wak ya, ada tuh kampus yang pernah ngetawain si Paul ini loh pas tahu kalau Paul itu mau kuliah. Cuman untungnya semua penolakan itu tidak membuat si Paul patah semangat Wak. Pada saat itu ada satu kampus yang betul-betul menjadi impian dia, yaitu Southern Methodist University atau SMU. Nah kebetulan lokasi SMU ini juga gak terlalu jauh dari rumahnya si Paul. Tapi dia suka sama kampus ini bukan karena dekatnya Wak ya, karena dia memang udah suka sama kampus itulah gitu. Lalu Paul ini pun berkali-kali lah mengajukan permohonan, berkirim surat ke pihak kampus, dan juga ya itu tadilah berusaha untuk membuktikan bahwa keterbatasan fisiknya ini bukanlah penghalang gitu untuk dia belajar kan. Sampai akhirnya setelah dia berjuang selama 2 tahun lamanya, Paul pun diterima di SMU dengan beasiswa full Wak. Full ya. Paul waktu itu kuliah di SMU ini selama 2 tahun. Lalu setelah itu Paul memutuskan untuk pindah ke University of Texas yang ada di Austin dengan mengambil jurusan hukum. Nah selama kuliah di sana Paul sempat tinggal di asrama kampus Wak. Dia tinggal di asrama kampus bukan di rumahnya. Jadi mesin air relangnya juga dibawa ke sana tuh. Pada saat itu Paul juga udah mahir, sangat mahir dia bernafas pakai teknik frog breathing itu loh, sehingga dia bisa keluar dari air relangnya bukan beberapa menit lagi hitungannya Wak. Cuman udah bisa selama beberapa jam.
ya. Paul pun memanfaatkanlah momen berharga itu untuk bisa hadir secara langsung ke kelas. Jadi dia nggak di privatekan lagi, dia langsung datang dia ke kelas itu. Dia datang dengan memakai kursi roda yang sudah dimodifikasi biar bisa menopang tubuhnya yang lemah itu. Dan selain itu kursi roda ini juga sudah dilengkapi sama tabung oksigen portable buat jaga-jaga kalau misalnya terjadi sesuatu lah gitu sama si Paul. Tapi meskipun Paul ini sudah mahir bernafas pakai teknik frog breathing, Wak, tetap saja kegiatan itu menguras banyak energinya si Paul. Jadi kalau misalnya Paul yang udah kecapean, Wak, Paul langsung masuk, pergi dia balik ke dalam asramanya, masuk lagi ke dalam Iron Lung dan melanjutkan pelajarannya dari dalam kamar. Dengan posisi yang udah ditebarin di Iron Lung, Paul fokuslah itu baca materi hukum, jurnal-jurnal, ngerjain tugas dan juga ngetik esai pakai apa? Pakai tongkat kecil yang dia gigit di mulutnya. Dia pakai itu, Wak. Nah, terus kalau misalnya dia lagi capek nih, Paul bakal berhenti sejenak dan dia bakal ngatur lagi nafasnya biar tetap stabil. Dan keesokan harinya pas dia udah ngerasa lebih kuat, ya udah Paul bakal datang lagi ke kampus seperti biasa, ke dalam kelas itu. Terus kayak gitu. Tapi yang ngebantuin si Paul buat berangkat ke kampus tuh siapa? Nah, dia kan si Paul ini lumpuh. Siapa yang ngebantuin dia buat keluar masuk Iron Lung itu? Nah, itu, Wak. Alhamdulillahnya waktu itu Paul ini ketemu sama teman-teman kampus yang baik kali. Teman-temannya itulah yang merawat Paul selama dia kuliah di sana. Mereka juga nggak pernah memandang Paul ini sebelah mata. Yang ada mereka ini malah kagum kali sama si Paul, Wak, karena mereka tahu Paul ini adalah mahasiswa yang sangat cerdas. Paul juga membuktikan kecerdasannya itu dengan dia berhasil memperoleh gelar sarjana hukumnya di tahun 1978 dan juga gelar Juris Doctor setara S2 hukum di tahun 1984. Keren memang deh. Nah, setelah menyelesaikan studinya di bidang hukum, Wak, Paul bercita-cita mau menjadi pengacara. Lalu di tahun 1986 waktu usianya 40 tahun, Paul pun mengikuti ujian pengacara atau yang disebut bar exam. Nah, ini tuh bukan ujian yang gampang bagi Paul, Wak, ya. Bukan karena materinya susah, Wak, bukan. Tapi karena ujiannya memakan waktu lama dan Paul nggak boleh membawa mesin Iron Lung ke dalam ruang ujian itu. Alhasil Paul pun harus mengerjakan semua ujiannya dari kursi roda, nggak boleh bawa Iron Lung. Dan selama ujian berlangsung, Wak, Paul harus pandai-pandai ngatur napas biar dia bisa bertahan lama di luar Iron Lung ini, karena kan memang ujiannya lama kan. Dia harus pandai, dia harus pintar-pintar ngatur napas, harus nggak boleh capek, harus benar-benar jaga gerak kayak gitu, Wak. Nah, terus setelah dia melewati semua rangkaian ujian itu, Paul dinyatakan lulus dan juga resmi ditetapkan sebagai pengacara yang sah. Jadi pengacara dia, Wak, sebuah pencapaian luar biasa bagi seseorang yang hidupnya bergantung pada mesin kan, Wak. Nah, gimana caranya Paul ini ngejalanin profesi ini dengan segala keterbatasan yang dia punya? Gimana cara dia nemuin klien dia? Gimana dia nanti berhadapan di pengadilan dia? Kayak gimana kisah karirnya setelah itu? Ini kita lanjut. Nah, jadi, Wak, setelah Paul ini resmi menjadi pengacara, Paul memilih untuk mengambil spesialisasi di bidang hukum keluarga dan juga kepailitan atau kebangkrutan. Nah, lalu Paul pun mulai menjalankan praktek hukumnya di kota Dallas dan juga Fort Worth, dua kota besar di negara bagian Texas. Ya, nah di sana Paul mengabdikan hidupnya dengan menjadi pengacara selama hampir 30 tahun lamanya, Wak. Selama kerja jadi pengacara itu, Wak, Paul membawa mesin Iron Lung-nya ke dalam ruang kerjanya. Terus nanti setiap kali ada klien yang datang nih, Wak, ya, pasti kan mereka, apa tuh, Pak? Mereka pasti diam bentar kan, menatap si mesin itu. Nah, di masa sekarang, Wak, di masa apalagi si Paul setelah dia jadi pengacara, setelah vaksin polio ditemukan, Paul kan kenanya 52, 55, udah ada vaksin polio. Jadi waktu dia udah umur 40-an tahun setelah dia jadi pengacara kan, vaksin polio udah lama ditemukan kan. Dan penyakit polio di tahun itu memang udah nggak semarak dulu zamannya si Paul. Akibatnya memang nggak banyak orang yang tahu tentang mesin Iron Lung ini, Wak. Akhirnya karena pada nggak tahu soal hal ini, klien-kliennya nanyalah ke Paul, Pak, maaf Pak, kalau boleh tahu itu tuh apa Pak? Mesin apa tuh gitu kan? Nah, di situ Paul jawab santai, oh itu Iron Lung namanya. Mesin itu yang ngebantu aku buat bernapas. Oh, gimana cara kerjanya Pak? Kenapa Bapak butuh mesin itu buat bernapas? Gini Bu, saya itu pasien polio. Kamu tahu polio nggak? Hah? Polio? Aduh maaf Pak, kayaknya saya nggak pernah denger deh polio. Apa itu polio? Nah, denger jawaban itu, Wak, Paul nggak ngerasa tersinggung sama sekali. Yang ada Paul malah tersenyum. Senang dia. Sambil bilang, oh nggak tahu. Ya bagus lah.
Gitu katanya. Maksudnya, kalau orang-orang banyak yang nggak tahu soal polio, itu tandanya penyakit polio memang udah tidak semasif dulu. Itu berarti orang-orang di zaman sekarang pada sehat semua dan anak-anak bisa tumbuh normal. Jadi makanya Pol tuh senang kali sama hal itu, Wak. Gitu. Ya bagus lah kalau kau nggak tahu gitulah. Dan obrolan seperti sudah aku ceritakan tadi, Wak, memang sering terjadi di ruangan kerjanya si Pol itu loh. Biasanya nih ya, setiap kali ada kliennya yang datang, mereka akan menghabiskan sekian menit pertama pertemuan untuk sharing soal si polio ini. Lalu setelah rasa penasaran kliennya si Pol ini terpuaskan, barulah para klien bercerita, Pak jadi gini Pak kasusnya Pak. Baru kayak gitu. Pertama pasti bahas polio dulu, Wak. Selama menjadi pengacara, Pol sudah menangani banyak kasus, Wak, seperti perceraian yang sangat rumit, perebutan hak asuh anak, mendampingi klien yang terlilit hutang kredit, dan lain sebagainya. Meski kondisinya terbatas, Pol tetap datang ke ruang pengadilan dengan menggunakan kursi rodanya, Wak. Dan selayaknya pengacara yang berwibawa, Pol datang dengan sangat rapi, mengenakan setelan jas dan juga kemejanya. Selama proses persidangan itu, semua orang yang hadir di sana melihat sendiri betapa tajamnya Pol dalam membela hak-hak kliennya, Wak. Dimana pada suatu hari Pol pernah dengan berani nih membela seorang ibu muda yang ditinggalin suaminya tanpa nafkah sama sekali. Terus nanti di lain hari Pol juga pernah membela seorang ayah untuk bisa mendapatkan hak kunjungan setelah sang mantan istri memisahkan dia dari anaknya. Dan berkat keberaniannya itu, Pol pun dikenal sebagai salah satu pengacara paling disegani di sana, Wak. Pol ini seolah-olah lagi menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun sekujur badan aku lumpuh, tapi hukum, logika, dan keberanian aku tetap utuh. Asik. Mesin iron lung dan juga kursi roda hanya memenjarakan fisiknya Pol saja, Wak. Sedangkan pikirannya, hatinya ternyata jauh lebih luas daripada itu. Bahkan para klien yang awalnya tidak percaya kalau Pol ini bisa membela mereka di pengadilan, Wak, yang ada malah nangis haru waktu ngelihat Pol ini menyampaikan, aduh aku sempat merinding waktu ngelihat Pol ini menyampaikan argumen hukumnya dengan lantang dan juga tajam. Dan selain itu, teman-teman seprofesinya juga sering bilang kalau kehadirannya Pol di ruang pengadilan ini sudah membuat semua orang makin semangat lagi dalam berjuang. Masa sih kita yang sehat kayak gini loyo, tengok si Pol tuh, meskipun fisiknya terbatas tapi semangatnya selalu berapi-api, yang kayak gitulah pikir mereka, Wak. Tapi selain itu, di luar profesinya sebagai pengacara, Pol ini juga menjadi seorang aktivis yang sangat lantang menyuarakan hak-hak para penyandang disabilitas, Wak. Selain itu, Pol ini juga pernah menulis sebuah buku yang berjudul 3 Minutes for a Dog yang dipublikasikan pada tahun 2020. Nah, buku ini, Wak, bercerita tentang kisah hidupnya Pol sebagai seorang penyintas polio. Dan kalian pasti ingat di awal cerita aku juga udah pernah bilang kalau Pol ini dapat hadiah anak anjing kan waktu dia ini berhasil bernafas selama 3 menit tanpa bantuan iron lung kan. Jadi bagi si Pol ini itulah dia momen yang sangat berharga yang membuat dia bisa menemukan semangat hidupnya lagi. Itulah kenapa juga buku yang Pol tulis ini dikasih judul 3 Minutes for a Dog gitu. Nah, sejak bukunya dirilis, Pol sudah menginspirasi banyak sekali orang untuk tetap berjuang, Wak. Dan selain itu udah tidak terhitung juga berapa banyak klien yang terselamatkan hidupnya berkat bantuan Pol sebagai seorang pengacara. Di sisi lain, Pol tidak pernah lelah menjalani hidupnya sampai akhirnya Pol tutup usia pada tanggal 11 Maret 2024 kemarin di usianya yang ke-78 tahun. Setelah kematiannya, Guinness World Records pun secara resmi menetapkan Pol sebagai pasien dengan iron lung terlama yang pernah hidup di dunia. Pol hidup di dalam iron lung ini berapa lama, Wak? 7 dekade. 7 dekade dia bertahan hidup. Mantap. Oke, Wak, jadi itu tadi perjalanan hidup seorang Pol Alexander yang sangat-sangat menginspirasi. Kalau kalian ingat, Wak, tadi aku juga sempat cerita kalau dulu pas awal-awal Pol terkena polio kan, Pol pernah mempertanyakan tujuan hidupnya, ya kan. Tujuan dia hidup itu buat apa? Kenapa Tuhan membiarkan aku hidup sedangkan pasien polio yang lain banyak yang sudah tutup usia? Apa tujuan dari ini semua, Tuhan? Bukankah seharusnya aku juga mati? Ya kan, dia pernah ngomong kayak gitu kan. Nah, setelah menyimak kisah Pol dari awal sampai akhir, Wak, aku jadi mikir, mungkin alasan kenapa Tuhan ngasih umur panjang buat Pol adalah karena Tuhan tahu Pol bisa ngasih inspirasi buat kita semua untuk tidak gampang menyerah sama keadaan. Selagi masih dikasih nafas, itu berarti masih ada kesempatan buat berjuang, Wak. Allah itu gak pernah menciptakan sesuatu
untuk tujuan yang sia-sia, nggak pernah. Apalagi hidup kita. Setiap pagi kita dikasih kesempatan untuk bangun tidur, beraktivitas, bernapas, pasti ada tujuan baik di balik itu semua, Wak. Jadi jangan menyerah ya, apapun keadaannya. Ayo, Wak, jalanin hidup kita ini sebaik mungkin hari ini, besok, dan seterusnya. Mantap. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah yang tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.